hu ahad, hu ahad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku, duduk manis bersandar batis, sembah sujud sambil menangis, mengingat kuitan bertangis-tangis, hati nan karas sudah terkikis, hati nan karas sudah terkikis. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Aku ingat nasihat guruku, kasih kuitan takkan terbalas, sahibah surat Fatihah amalku, mudahan kasih amal terbalas, mudahan kasih amal terbalas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma habib ala qiraati wa amali minas sholihin ila hadratin nabil mustafa wa walidayya wa walidayya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tetapkanlah semua bacaan dan amal solehku, ku hadiahkan pada Nabi Muhammad terpilih, wan mama abahku, wan mama abahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tetapkanlah dosa-dosaku, kuitanku, kasihanilah seperti lagi halusku, seperti lagi halusku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamhuma kama rabbayani shaghira rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah ridho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamhum wa walidayna masyriqin wa jami'il muslimina wal muslimin al-ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Sayyidina Atailah al-Hikam fi kitabihi wa fi kitabihi Sayyidul Ibnu Abdissalam halul rumus wa mafatihul kunus insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saran Syekh Ibnu Atailah wa Sayyidul Ibnu Abdissalam Allah selalu mencurahkan kepada kita kasih sayang, dilembutkan Allah pada diri kita dan dibimbingnya selalu pada jalan yang lurus apa yang dikehendakinya berupa kebaikan untuk kita, kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Semoga Allah meluaskan rezeki kita sekalian, meluaskan rezeki sahabat-sahabat kita, ibu bapak kita, anak-anak kita, handai tolan kita. Semoga Allah memberikan pemadaan kepada kita, kehidupan yang baik di dunia ini dan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam Mafatihul Kunus, Isa sudah belum menelak? Nak cepat banget urunnya Isa. Minggu kemarin kita tentang kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu jar Syekh, sebenarnya tidak ada Tuhan itu harus ditanda kutipi qoblahu wa ba'dahu. Tidak ada Tuhan sebelum sekarang ini, sejak kodim, sejak sedia, tiada berpermulaan, dan maupun tidak ada batas akhir, tidak ada Tuhan itu. Itu kan harus di apa kalau sekarang tanda kutip lah. Nah itu bil ilmi namanya. La ilaha illallah, berarti kita mengingat Allah dengan ilmu au pipikrin ya, dengan pikiran ya. Ya. Jadi dengan pikiran. La ilaha illallah. Allah itu sejak dulu juga Allah sabit Allah. Ya kan? Bukan hanya ajali Allah tuh, tapi qadim. Ajali dan qadim itu bedanya lah. Qadim itu sedia. Dia tidak diciptakan. Kalau ajal itu bisa, dia dicipta, lalu selanjutnya dia menjadi abadi. Jadi Allah itu qadim. Kalau ajal itu bisa aja surga, bisa ya. Lah surga lebih dulu dari kita kan. Surga duluan lah ajali. Ajali. Nur Muhammad tuh ajali. Bukan qadim.
Jadi Nur Muhammad itu bukan qadim tapi ajal. Karena bahasa Nur Muhammad ada aja lagi. Kita sedikit demi sedikit ya. Nah, minggu kemarin ya. Oh ya. Kemudian lapas Allah sumabtada hajal ismu syarifu biharfil alifi lima fihi minad dilalati alaihi wal isyarati ilaihi. Kemudian engkau memahami ketika engkau menetapkan ketika engkau menetapkan bahwa kalimat la ilaha illallah, Allah gitu kan, Allah itu nama Tuhan, yaitu nama Allah adalah Allah. Maka Allah itu dimulai dengan huruf alif. Nah, ini kita membahas huruf alif nih. Huruf alif. Ma makna alif? Apa makna alif itu? Biharfil alif lima fihi minad dilalah alaih. Alif ini saja menunjukkan kehebatan Allah Azza wa Jalla wal isyarati ilaihi, dan isyarat-isyarat terhadap Allah Azza wa Jalla. Fa inna ma'ani rububiyah. Pertama adalah makna ketuhanan di dalamnya. Alif itu makna ketuhanan. Makanya kita huruf-huruf hijaiyah itu kalau boleh kita hinakan. Ternyata alifnya saja maknanya adalah nama Tuhan. Tapi kita tidak tahu ya, biasa-biasa aja gitu. Maka orang-orang yang mengetahui yang begini-begini berarti dia memuliakan Allah itu dari saripati, bahkan lapasnya pun dimuliakan, apalagi zat Allah Azza wa Jalla. Lapas saja sudah dimuliakan ya lah. Bukan hanya lapas, sebelum lapas itu terjadi namanya hurufnya saja dimuliakannya, apalagi zat pemilik huruf itu lagi. Mana tadi? Mundu mujatum fi hajal ismi mudda'atun fihi. Nah, dia memiliki makna rububiyah sejak terdahulu pada makna yang sudah dititipkan Allah. Pada makna itu sendiri, alif itu sendiri maknanya adalah dia, adalah maknanya huwa. Jadi alif itu sama dia sebenarnya sudah. Walijalika ibtida'a bijuhurihi li ibadihi. Semua itu adalah permulaan daripada tampaknya diri Allah bagi hambanya, li ibadihi. Yastaduluna bihi alaihi, yang menunjukkan dalil-dalil atau petunjuk atas Allah alaihi wasallam, wa yasiluna bihi ilaihi izla sabilu ila jati, yaitu yang menyampaikan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla pada lahum biasmahi wa sifati, maka Allah pun menunjuki hambanya melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi orang yang sudah ma'rifatullah bil ilmi bisa merasakan tadi alif saja menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla, itu nama Allah, dan dari alif itulah terpancar asma dan sifat-sifat Allah. Faja'ala hurufal alif awalu ismullah, maka Allah pun menjadikan awal huruf itu pada nama Allah itu adalah alif juga. Wa awalu hurufil mu'jam, bahkan menjadi awal daripada huruf mu'jam hijaiyah. Huruf Arab itu kan huruf alif. Pelajaran pertama huruf alif, alif ba ta sa jim ha kha ya. Wa awalu ma khatibullah ta'ala bihi ibaduhu fi awalil mawjudi bi qauli subhanahu wa ta'ala. Bahkan itulah pertama kali Allah berfirman, berkata-kata kepada hambanya yang pertama diciptakan, seperti dengan menggunakan huruf alif namanya sendiri, yaitu kalimat alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian. Yang pertama kali ditawarkan Allah itu adalah disebut dengan Nur Muhammad atau Ruh Muhammad pada ajali yang terdahulu, pada ajali.
Setelah Allah menciptakan ruh Muhammad, sebelum alam semesta ini ada, yang ada hanya ruh Muhammad yang pertama, atau disebut orang dengan Nur Muhammad. Allah berfirman kepada hambanya itu, alastu birabbikum. Sebelum ibadah itu ada, sebelum ibadah itu ada lagi, ya kan? Kalimatnya adalah alastu birabbikum. Apakah benar aku ini Tuhan? Maka si hamba itu menjawab, ruh Muhammad, ruh itu menjawab, qalu bala sahidna. Betul, sahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Sahidna. Apa di sana menggunakan kalimat apa? Musyahadah. Menggunakan musyahadah minal ma'rifah, dari makna ma'rifah. Bukan bil fikri, bahwa pahya bil ilmi, atau pahya al ilmi. Bukan dengan pikiran, ya kah? Bukan dengan pikiran. Kalau dengan pikiran dia disebut dengan ilmu, tapi syahadah seorang hamba yang pertama kali yang disebut dengan Ruh Muhammad atau Nur Muhammad itu adalah disebut dengan apa? Alastu birabbikum. Pertanyaan Allah menggunakan alif alastu birabbikum. Karena mungkin sebagian orang masih bingung tentang Nur Muhammad ya. Tapi mengikuti sebenarnya tidak susah-susah dalam agama. Ikuti ulama aja. Misalnya seseorang bermadzhab Imam Syafi'i. Misalnya ada Imam Dusuki ya, Imam Dusuki. Syekh Muhammad Ibnu Ahmad Ad-Dasuki. Pensarah kitab hasiah kitab Ummul Baharain. Ummul Baharain itu kitab tauhid. Kitab tauhid. Ya. Dikarang oleh Imam Sunusi. Kemudian dihasiahkan oleh beliau. Beliau menyebut tentang penciptaan alam semesta ini, tentang Nur Muhammad, hamba yang pertama kali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum hamba itu beribadah, hamba itu harus bersaksi dulu. Makanya semua ibadah di alam semesta ini tidak sah kecuali ada kesaksian, yaitu la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Ayo, kalau tidak ada itu tidak sah. Nah, itu syaratnya. Makanya harusnya kita situ cara berpikirnya. Kembali kita ke situ. Jadi kita harus bersaksi pada Allah aja. Jadi pokok amal ibadah itu sebenarnya kesaksian. Kita sembahyang itu musyahadah sebenarnya. Aslinya musyahadah. Tapi musyahadahnya bukan hanya jiwa kita, roh kita, tubuh kita pun musyahadah. Seolah-olah melihat Tuhan. Karena Nabi mengatakan al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah itu seolah-olah melihat Tuhan. Tubuh kita pun seolah-olah dia melihat Tuhan. Nah, itu kusuk, itu makbul fi indillah. Itu makbul di sisi Allah. Musyahadah. Kalau sudah begini kita tidak bicara pahala lagi. Keluasan pahalanya, kebesaran pahalanya luar biasa, tidak terkira lagi pahalanya. Subhanallah. Tidak bisa lagi rakaat. Nah, inilah yang sebagian dulu para ulama menyembunyikan ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu seperti ini khawatir disalahgunakan. Orang yang mengerti ilmu ini tapi tidak sembahyang, tidak sholat, lihai. Sebenarnya tidak ada masalah, ya tidak sah juga dia, ya gitu kan? Karena sholat itu menjadi syarat, ya kan, batal dan tidaknya musyahadah itu. Ya lah, karena makna sholat itu dalam lingkup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sholat nanti mudah-mudahan sampai waktunya kita bahas sholat kita itu maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ya, kalau tidak sholat berarti tidak memiliki dasar landasan usaha. Nah, namun masalahnya kadang-kadang ada ilmunya benar, tapi orangnya tidak mengerjakan. Ilmunya benar, orangnya tidak mengerjakan. Misalnya ibadah sholat tadi, itu mengakibatkan nanti ada orang mukmin yang lain mendengar, itu tidak bersemangat, dia menjadi tidak semangat dia sembahyang, karena yang menjelaskan orangnya tidak sembahyang, akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, itu lalu ada istilah Nabi itu pernah mengatakan mengkalungkan permata ke babi gitu ya kan, ke babi, ke hewan babi ya, seolah-olah seperti itu. Nah, sebenarnya dalam konteks yang lebih modern tidak mengapa lagi, karena sudah alhamdulillah guru-guru keagamaan itu sudah menyukai juga ilmu ma'rifatullah ya. Tidak lagi berputar hanya pada kitab-kitab fikih ya. Nah, kira-kira itu kesimpulannya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat wilayah di dalamnya, bahwa ternyata dapat kesimpulannya apa? Alif itu nama Allah juga. Alif itu nama Allah. Alif itu menunjukkan bentangan yang panjang, ya kan? Di mana seseorang sebenarnya bisa memaklumi bahwa sebelum kalimat Allah itu ada alif. Sebelum alif tidak ada lagi, berarti tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu sebenarnya aslinya zikir. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah dari pelajaran di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallahu lana marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamin. Tabarakallah marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamin. Bissolati wassalami ala sayyidina Muhammad daiman ma'anabiyina ya ayyuhal muslimina. Tabarakallahu lana marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamin. Natawajjahu ya Allah yaumuna ma'a Muhammad, yaumuna ma'a Muhammad, marhaban ya Muhammad.